Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang terkait dengan Ramadan, yang tentunya dalam spesifik lagi ini bagaimana kita mengambil keberkahan Ramadan itu sendiri. Saudara sekalian, Ramadan itu adalah bulan rahmat, maghfirah. Di dalamnya banyak keberkahan. Cuman terkadang kita sedikit sekali yang memahami keberkahan apa yang disajikan dalam Ramadan itu sendiri. Kalau kita perhatikan, bahwasanya Ramadan ini sebenarnya reward yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dari banyak literatur disebutkan bahwasanya Rasulullah semacam merengek kepada Allah bagaimana caranya supaya umatnya ini atau amalan umatnya ini bisa mengimbangi umat Nabi-Nabi terdahulu. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, misalnya ada umat-umat Nabi yang sampai ribuan tahun, gitu. Umur Nabi Nuh sendiri itu 950 tahun itu. Jadi umur umatnya itu ada yang sampai 1000 tahun rata-rata. Artinya kalau dengan demikian sangat sulit bagi umat Nabi Muhammad itu bisa mengimbangi umur umat Nabi-Nabi terdahulu, karena kata Rasul rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60-an dan 70-an. Tetapi menariknya di sini, kenapa sampai Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu? Kata Allah dalam banyak kitab-kitab literatur hadis disebutkan bahwasanya aku tidak memberikan sesuatu kecuali aku berikan kepada engkau Muhammad dan pada umatmu. Apa itu? Itu yang disebut dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Sebenarnya Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Dalam konteks ini kita lihat dari aspek pertama, Ramadan adalah di mana waktu atau tempat orang-orang di alam barzah itu bisa mudik, bahasa kita yang sekarang ini, ke alam dunia. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada disebutkan tanazzalul malaikat wa ruh. Kalau disebutkan malaikat dulu baru ruh. Ruh itu bentuknya mufrad tapi makna jamak dalam bahasa Arab. Itu artinya itu sebelum kiamat. Artinya orang-orang yang di alam barzah, the only chance, satu-satunya kesempatan untuk bisa berkunjung di alam dunia itu adalah dengan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana orang-orang di alam barzah itu mendapat kesempatan VIP untuk bisa balik ke dunia. Kemudian kalau kita perhatikan juga di dalam Al-Quran, innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang beriman sangat dianjurkan untuk bersalawat kepadanya. Apa sih keistimewaan Nabi Muhammad SAW sampai kita disuruh bersalawat kepadanya? Kalau kita perhatikan misalnya kita dalam sholat, kita selalu bersalawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada dua sosok agung di dalam Islam yang ketika kita sholat selalu kita bersalawat, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mungkin nanti akan kita terangkan secara spesifik dalam konteks Nabi Ibrahim. Apa keistimewaan Nabi Ibrahim? Kenapa kita bersalawat? Nabi Ibrahim adalah sosok di mana dia memohon kepada Allah kebaikan kepada orang-orang yang mau mengunjungi rumahnya. Maka kita lihat dalam Al-Quran, dia mohon kepada Allah supaya orang-orang yang mengunjungi Baitullah itu diberikan rasa aman, ketentraman di batinnya sampai hari kiamat. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau kita perhatikan lagi, dia memohon kepada Allah supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di Makkah yang daerahnya tandus tersebut mendapatkan buah-buahan yang banyak. Karena kita lihat Makkah adalah daerah yang paling banyak terdapat buah-buahan dari berbagai daerah. Kemudian keistimewaan Nabi Muhammad SAW ketika dalam suatu hadis ada dialektika antara Rasul dengan sahabat dalam konteks ini, Umar bin Khattab, dia katakan, Rasul katakan bahwasanya nanti ketika dia menghisab, ketika ada orang calon ahlul jannah dan ahlul nar sudah diputuskan,
maka Allah akan bersemayam di atas arsy, dan di sebelah kanan Allah itu adalah Nabi Ibrahim, dan sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab agak setengah protes, wahai Rasul, kenapa engkau ditempatkan di sebelah kiri sementara engkau lebih mulia daripada Nabi Ibrahim? Rasul berkata, wahai Umar, orang yang melewati dari sebelah kanan adalah orang yang sudah diputuskan menjadi ahlul jannah, tentu mereka sudah aman. Tapi aku ingin sekali menyelamatkan umatku dengan syafaat yang diberikan Allah kepada diriku. Andai kata ada orang-orang yang melewati dari sebelah kiri dan aku tahu itu adalah umatku, maka akan aku tarik dan aku mohonkan kepada Allah supaya aku bisa memberikan syafaat kepada mereka. Dari ilustrasi di atas dapat kita bayangkan bagaimana sayangnya Allah, sayangnya Rasul kepada kita. Bahkan sampai yang menghisap sendiri pun dia selalu memikirkan bagaimana untuk menolong umatnya seperti kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan Ramadan ini kita bisa meningkatkan amal soleh kita, makin mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.